penting sekali dalam hidup kita, saudara. Setiap saat kita ini Kristen atau bukan, waktu kita lagi nempel dengan Yesus atau tidak. Saudara, tidak ada Tuhan di dunia ini seperti Yesus Tuhan kita, karena begitu ada banyak Tuhan. Masing-masing agama punya Tuhan di dunia ini yang menyatakan diri bahwa aku ini Immanuel. Betul? Tidak ada yang lain. Nah, sedih kalau melihat begitu banyak orang Kristen nyebut Immanuel, 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 tapi dalam hidupnya tidak kelihatan betul Immanuelnya di mana. Tahun 70-an yang lalu saya baca buku, ada 3 judul, saya yang sekarang tidak ada buku itu. Buku itu menarik, terbitan Yakin dulu, judulnya Billy Graham, Anda bertanya, Billy Graham menjawab. Itu ada 3 buku, tipis-tipis. Ya. Nah, saya banyak dulu beli buku itu, kasih kepada anak-anak remaja, anak muda. Satu kali ada seorang anak remaja, ya, dia tanya gini pada Dr. Billy Graham, bolehkah saya ini ke disko? Saya ini sudah lahir baru, saya sudah aktif dalam kegiatan gereja. Saudara, Billy Graham jawabnya gampang sekali. Anda berkata bahwa Anda sudah lahir baru, berarti Anda sudah percaya Tuhan Yesus. Kalau Anda sudah percaya Tuhan Yesus, berarti Anda tahu Dia itu Immanuel, yang artinya menyertai Anda terus. Jadi jangan tanya saya, tanyakan Immanuelmu. Kalau aku ke disko, kira-kira Yesus bagaimana? Jawabannya hebat nggak, saudara? Jadi tanyakan Tuhan Yesus, jangan tanya saya. Kira-kira kalau saudara jadi anak yang bertanya itu, ya cuma ada satu di antara 2. Betul nggak? Yang dablek ya lanjut aja, nggak peduli. Karena Tuhan Yesus tetap Immanuel. Kalau kita mengakui Dia Immanuel, berarti nggak ada satu detik pun yang Dia tidak menyertai kita. Iya atau tidak? Dalam keadaan kita sedang berdosa pun Dia tetap Immanuel, saudara. Bahkan, maaf, saya ngomong ini lagi supaya saudara gampang menangkapnya. Waktu kita sedang berak pun, ya, Yesus tetap Immanuel. Gak mungkin begitu Dia tahu kita masuk ke kamar itu, terus Dia tutup hidung. Sorry, aku keluar dulu sebentar aja, kalau kamu selesai aku masuk. Begitu atau tidak? Tidak, Dia tetap Immanuel. Dalam keadaan apapun juga. Nah, kalau begitu, bagaimana kekristenan itu? Mari kita lihat Yesaya pasal yang kedua. Yesaya pasal yang kedua. Judulnya apa di Alkitab saudara pasal ini? Sion sebagai apa? Apa? Yang kuat, saya nggak dengar. Ya, Sion itu pusat kerajaan damai. Nah, kalau saudara membaca kata Sion dalam seluruh kitab Yesaya, itu artinya gereja. Ya, Sion itu artinya gereja. Sebagai pusat kerajaan damai di bumi ini. Dan itu betul. Saudara, kalau dalam bahasa Inggris disebut the Prince of Peace. Indonesia diterjemahkan Raja Damai. Ingat ya, tidak ada seorang manusia pun di dunia ini, nggak ada, yang menamakan diri dan punya pangkat Raja Damai kecuali siapa dia? Yesus Tuhan kita. Ini dahsyat sekali, Raja Damai. Nah, dalam pribadi Yesus, kalau Dia disebut Raja Damai, jadi kerjaannya apa? Saya tanya ini kok diam semua. Jadi kerjaannya apa Dia? Membawa damai, dan Dia itu sendiri adalah damai. Nggak usah dibuka, saya sebutkan aja. Kalau perlu PowerPoint boleh nayangkan. Kok belum ada di PowerPoint? Ada nggak? Nggak ada. Nah, lihat ya, saya mau katakan aja Matius 5 ayat 9. Tetap kita pada kitab Yesaya. Matius 5 ayat 9, saudara. Hebat sekali. Satu-satunya ayat dalam Alkitab, dengar ya. Satu-satunya ayat dalam Alkitab, tidak ada ayat lain yang memberitahukan
Kapan, bila mana, di mana, dan bagaimana saudara dan saya disebut anak-anak Bapa di surga? Hanya satu ayat itu yang memberi penjelasan kepada kita. Kapan kita disebut anak-anak Bapa di surga? Saudara lihat di PowerPoint ada. Ketika kita membawa damai. Bukan ketika kita ke gereja, ketika kita doa puasa, bukan. Hanya satu ayat di Alkitab yang mengatakan kapan, bila mana, di mana kita disebut anak-anak Bapa di surga. Berbahagialah kamu yang membawa damai, karena kamu akan disebut anak-anak Tuhan. Saudara, kita harus tahu ini. Nah, sekarang Yesaya 2. Kalau Sion itu pusat kerajaan damai. Ingat, tidak ada satupun orang lagi di dunia kecuali Yesus Tuhan kita yang menamakan diri aku Raja Damai. Berarti anak-anaknya kemanapun juga harus membawa damai. Tadi saya masuk, saya lihat spanduk bagus sekali. Nanti tanggal 15 Agustus jangan lupa ada donor darah. Saudara, nyatakan itu untuk memberkati orang lain. Seharusnya semua orang Kristen itu harus mendonorkan darahnya, karena di dalam tubuh kita, di dalam darah kita ada darah Yesus. Amin. Jangan lupa 15 Agustus. Tanggal berapa? 11, 17. Oke. Pulang dari sini hari ini, bongkar rumahmu. Yang hobinya nyusuh bertobat. Tahu nyusuh? Apa itu nyusuh? Ayo. Nyusuh yang suka ngumpulin barang-barang gak dipakai. Ayo, tadi saya baca di warta, diminta, saudara, barang-barang apa saudara nggak pakai di rumah yang layak pakai, mau tuh sepatu, alat elektronik yang sudah nggak dipakai, tapi jangan yang sudah rusak-rusak dikasih, bawa ke gereja. Sungguh saudara, banyak orang hidupnya itu nyusuh. Sudah tahu barang itu nggak dipakai, kenapa masih disimpan? Oh, ini dari pacar saya yang dulu, ngapain? Keluarkan aja, ada yang perlu. Supaya di rumah saudara tempatnya bisa dipakai untuk yang lain. Ada orang yang hobinya aneh, sudah nggak dipakai disimpan terus sampai debu luar biasa. Kan pernah ada yang punya sepatu tahun 67 nggak dipakai masih disimpan. Ngapain? Ya kalau itu jangan dibawa ke gereja, nggak ada yang mau pakai lagi itu sepatu 67. Buang saja. Akhirnya janji ya, pulang dari sini bongkar rumah yang nggak dipakai, baju-baju semuanya itu keluarkan. Supaya ada orang diberkati. Nah, kenapa saya sebutkan ini? Karena di mana ada gereja, maka orang harus melihat. Di mana ada gereja, maka harus ada damai di situ. Amin. Ada damai. Nah, mulai dari kita semua. Saudara, pernah nggak ada orang punya hobi unik? Bukan unik, antik, salah. Hobinya begini, pokoknya tiap pagi kalau bangun tidur nggak ngamuk itu nggak puas dia. Ada yang pernah begitu? Ada saja cari. Pokoknya pagi itu bangun pasti cari salahnya orang. Misalnya begitu buka kamar, ini lampu nggak mati jam sekian, ini ngapain ini? Terus periksa itu kenapa keset di situ itu? Ada saja ada yang punya hobi kayak begitu, bertobat. Nah, kalau yang punya hobi kayak begitu, pembantumu pasti akan keluar masuk. Nggak betah, belum sarapan diomeli. Kenapa pagi itu begitu keluar kamar, bawalah damai? Nggak, amin, diam saja ini ya. Ini rajin gegeran rupanya, nggak mau. Oh, terima kasih. Tadi sudah dikasih itu loh, banyak sekali di situ, kasih minum terus. Makasih. Ya. Saudara, kalau kita tidak bawa damai, kita bukan anak-anak Bapa di surga. Kira-kira yang begitu senggolan sebelahmu. Ayo mulai besok jangan ngamuk pagi-pagi bangun. Ya pagi-pagi itu bawalah damai. Buatlah sejahtera di rumah. Maaf ya saudara, jangan tersinggung. Saya mau berani katakan, menurut Ibrani 13 ayat 4, nggak usah dibuka, itu ayat terkenal, ya.